Migrasi dari penyiaran TV analog ke televisi digital atau analog switch off di Indonesia ditargetkan rampung November 2022, usai Presiden Jokowi menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja. Menanggapi rencana pemerintah tersebut, anggota DPD RI dari daerah pemilihan Bali, Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendra Data Wedastra Putra Suyasa menyatakan mendukung migrasi penyiaran analog ke digital. Ya, jadi terkait dengan suatu yang saya namakan digitalisasi dan juga revolusi dalam dunia industri, terutama pertelevisian, saya selaku Komite 1 dan juga Panitia Perancang Undang-Undang, kita sudah amati bahwa ada 50 produk perundang-undangan yang masuk dalam Prolegnas 2019 sampai 2024. Jadi kalau menurut saya, mau tidak mau seluruh instansi termasuk juga dari lembaga-lembaga penyiaran itu harus mengikuti dan arahan pemerintah. Nah, cuman saya menyadari bahwa payung hukum ini belum sempurna. Payung hukumnya belum sempurna. Nah, jadi kita berikan waktu, biasanya 3 bulan sebelum deadline itu di semester kedua sudah akan ada satu arahan-arahan teknis. Dan saya juga untuk mendukung hal ini, saya juga meminta pemerintah di satu sisi harus tegas, ya, tapi satu sisi juga harus memberikan spare waktu. Karena dengan proses digitalisasi ini kita ada satu produk perundang-undangan yang mungkin bisa kita prioritaskan. Misalkan ada keinginan adanya satu pajak model baru. Nah, itu kan penting karena itu juga harus merubah undang-undang pajak. Nah, kemudian yang nomor 2 terkait juga dengan masalah konten, ada satu mungkin kode etik dan juga lain sebagainya itu perlu diatur ya. Anggota Komite 1 dan perancang undang-undang yang populer disapa Arya Wedakarna ini juga mengusulkan adanya Omnibus Law. Tidak hanya terkait digitalisasi penyiaran, namun juga meluas ke segala kehidupan masyarakat terkait digitalisasi. Jadi kalau saya, malah saya kalau mengusulkan ada semacam Omnibus Law terkait dengan masalah bukan hanya untuk TV digitalisasi, tetapi untuk segala kehidupan bangsa yang terkait dengan digitalisasi. Jadi kan ini beberapa produk perundang-undangan saling tumpang tindih begitu. Kalau memang ada undang-undang satu omnibus yang memang sifatnya mengadopsi dan mengayomi semua, malah bagus begitu ya. Tapi Astunggara sudah masuk di Prolegnas. Nanti kita perhatikan pasal-pasalnya. Sekarang masih ada di DPR ya. Tokoh muda Bali karismatik ini berharap digitalisasi penyiaran nantinya akan memberikan suguhan penyiaran yang berkualitas kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada pasal 60A disebutkan bahwa penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada 5 urgensi digitalisasi penyiaran. Pertama, kepentingan publik untuk memperoleh penyiaran yang berkualitas. Kedua, efisiensi penggunaan frekuensi guna mendorong ekonomi digital dan industri di era 4.0. Ketiga, penataan frekuensi guna mendorong ekonomi digital dan industri di era 4.0. Keempat, tersedia digital dividen untuk alokasi frekuensi broadband 5G yang akan digunakan. Dan yang kelima, menghindari sengketa-sengketa dengan negara tetangga yang disebabkan intervensi spektrum frekuensi di wilayah-wilayah perbatasan. Dari Denpasar, Tim Liputan Nirwana TV melaporkan.